Oke, kita lanjut ke traits ya teman-teman. Traits adalah kumpulan metode dari beberapa kelas. Traits dapat memiliki metode dan abstrak metode. Traits bukan sebuah kelas. Mungkin di sini terlalu singkat ya penjelasannya, tapi memang pada dasarnya adalah traits adalah kumpulan metode dari beberapa kelas ya. Jadi katakanlah sebuah kelas yang berbeda itu memiliki metode yang sama gitu loh. Meskipun secara kasus kelasnya itu benar-benar berbeda, tapi dia memiliki metode yang fungsinya secara nggak langsung sama atau secara langsung sama lah. Intinya sama lah kedua metode itu. Jadi sini ada contohnya ya. Terdapat dua kelas yang berbeda, tetapi mereka sama-sama membutuhkan satu metode yang sama persis gitu loh. Ini aku coba zoom dulu ya. Nah, oke. Mungkin yang pertama di sini, teman-teman bisa pause dulu, terus teman-teman ketik ulang ya di Grow.io. Kemudian di sini, dari baris 1 sampai 34 ya. Di sini, teman-teman pause lagi, kemudian teman-teman bisa catat ulang di Grow.io. Kemudian dari baris 35 sampai baris 41 juga teman-teman silakan catat ya. Di sini ceritanya ada dua kelas yang berbeda gitu ya. Katakanlah ketika mereka ingin melakukan pre-report itu terdapat logik yang berbeda. Benar-benar berbeda gitu loh. Benar-benar seolah-olah mereka itu kelas yang berbeda. Nggak mirip gitu loh. Mereka extendnya beda ya. Yang satu ke base report programmer, yang satu base report ke akuntan. Tapi dari dua kelas ini mereka memiliki satu fungsi yang sama, yaitu ketika akan menampilkan sebuah log pada laporannya. Jadi di sini ada sebuah traits, namanya traitnya report has log gitu ya. Jadi cerita di sini metodenya ada query. Nah, query itu fungsinya untuk menampilkan log report yang sudah dipilih gitu loh, atau yang mau ditampilkan gitu loh. Katakanlah dari dua laporan ini, laporan base report programmer atau laporan programmer ya, sama laporan akuntan, itu logic penampilan laporannya memang berbeda. Tapi untuk menampilkan lognya itu sama persis gitu loh. Sama-sama ngirim query ke satu tabel yang sama, hanya saja berbeda ID-nya aja gitu loh. Misalkan seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat nih kasus contoh yang di sini ya. Jadi terdapat dua laporan yang berbeda, tetapi sumber lognya itu sama gitu loh. Itu mungkin terjadi ya, karena memang biasanya log itu dari sebuah fitur memang biasanya nggak berbeda jauh dan biasanya sama persis dan bisa disimpan di satu tabel gitu ya. Ketika hal itu terjadi, ketimbang kita membuat metode yang sama, show log report berulang kali di kelas yang berbeda, itu kan jadinya ada duplication kode ya. Dan kita tidak menerapkan dry ya. Dry itu artinya do not repeat yourself ya kan. Sehingga di PHP ada yang namanya fitur trait ya. Jadi trait itu adalah sebuah kumpulan metode yang dipakai berulang kali di kelas yang berbeda. Konteksnya kelas yang berbeda di sini adalah logiknya itu benar-benar berbeda gitu ya. Ketika ingin menampilkan dia itu nggak satu instance dari parent laporan A, jadi benar-benar dia itu laporan sendiri itu, dia laporan berbeda gitu loh. Tapi log reportnya sama. Ya sudah, lebih baik kita gunakan trait ketika menemukan kasus seperti itu gitu ya. Jadi itu fungsinya trait ya. Penjelasan singkat aja sih. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kayak lagi diulang, trait adalah sebuah pecahan metode dari kelas yang berbeda. Ketika kedua kelas atau lebih membutuhkan metode yang sama berulang kali ya. Contohnya seperti ini. Show log report ya. Jadi terdapat dua laporan. Ketika print report ceritanya ya, cara nampilannya berbeda, tapi mereka sama-sama memiliki log dan ingin ditampilkan lognya ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, itu tadi ya untuk yang traits ya. Sederhana aja, simple aja karena memang traits itu simple. Kita lanjut ke namespace ya. Oke, di sini, nah silakan teman-teman buka VS Code-nya, kemudian jalankan Algon atau localhost-nya ya. Di sini kita akan lebih mudah kalau kita testing lewat localhost sih, karena di sini sudah bermainan directory ya. Supaya lebih jelas contohnya kalau menggunakan localhost ketimbang menggunakan gloat.io ya, direktorinya nggak kelihatan. Jadi teman-teman bisa tulis dulu untuk index.php-nya, karena ini kalau nggak sesuai contohnya nanti teman-teman aku yakin pasti error sih. Dan kalau misalkan belum ngerti tentang namespace, nanti errornya bakal jadi repot. Kalau misalkan nanti nggak paham, mungkin aku tambahin struktur foldernya. Oh, nanti aku bikin rar aja deh. Kalau misalkan di sini teman-teman pikir repot struktur foldernya, nanti aku bikinin rarnya, nanti teman-teman tinggal jalanin localhost ya. Nanti teman-teman tinggal catat kodenya yang index.php, yang index.php nggak aku kasih ya kodenya ya. Jadi teman-teman pause videonya, ketik sendiri. Jangan males, biar praktek. Ini untuk yang index.php, kemudian kita pindah untuk controller yang di backend dulu ya. Silakan teman-teman pause, kemudian yang bagian front end, silakan teman-teman pause lagi. Oke, sebetulnya dari controller backend dan front end ini itu sama persis ya. Cuman yang membedakan adalah ketika di echo, sini ada perbedaan di bagian belakang aja ya. Ada di BE sama di FE ya. Sederhana aja, aku bikin sebuah kelas yang
sederhana lah supaya nggak terlalu repot untuk mempelajari namespace ini ya. Oke. Nah, contohnya di sini kita punya dua laporan ya. Katakan kita ingin membuat sebuah laporan untuk programmer front end dan back end gitu ya. Ketimbang kita membuat file yang agak panjang gitu kan, misalkan report controller back end atau nggak report back end gitu ya. Itu kan terlalu panjang ya. Katakanlah tim kita nggak setuju gitu loh dalam kasus ini ya. Sebenarnya sih fine-fine aja kalau bikin kayak gitu. Cuman supaya kita paham tentang namespace, kita gunakan kasus yang seperti itu dulu ya. Nah, di sini kan nama kelasnya sama ya. Untuk yang back end itu sama-sama namanya controller dan yang front end itu sama juga namanya controller, nama kelasnya. Ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah kelas yang sama, kalau tidak menggunakan namespace, itu nggak bisa. Ya, pertanyaannya adalah apakah mungkin kita membuat kelas yang sama? Padahal secara langsung kelasnya itu berbeda gitu. Jawabannya adalah mungkin. Oleh karena itu, kenapa ada istilah namespace di OOP? Supaya untuk menghindari masalah seperti ini. Ya, bisa saja teman-teman bikin kelas report di setiap departemen di dalam sebuah perusahaan gitu. Contohnya ini ya, ada departemen back end dan ada departemen front end. Itu kan bisa dibilang secara langsung dua departemen yang berbeda ya. Katakanlah seperti itu ya. Terus teman-teman mau menggunakan dua kelas tersebut di satu fitur yang sama gitu loh. Kan nggak mungkin ya teman-teman mendeklarasikan dua kelas yang sama. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya, kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa hapus kode dari 6 sampai 13. Kemudian yang 16 sampai 20 ini teman-teman uncomment. Kemudian namespace teman-teman hapus. Namespace di setiap kelasnya teman-teman hapus. Nanti akan keluar error dari PHP-nya ya. Atau aku coba contohin sedikit di browser di sini. Nah, sini aku coba zoom deh. 175 ya cukup lah ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, cannot declare class controller because the name is already in use. Ya, aku coba balik ke codingan ya. Nah, di codingan ini aku coba jalanin. Ya, ini sebenarnya sama aja ya, baris 9 sampai 13. Oh, sorry aku zoom dulu deh. Jadi baris ke 9 sampai 13 ini kodenya sama aja kayak baris 16 sampai 20 ya. Jadi teman-teman nggak perlu ketik ulang, tinggal uncomment yang ini aja. Nah, ini aku jadiin komentar ya. Secara langsung kodenya nggak jalan. Kemudian di setiap kelasnya, namespace-nya juga aku hapus ya. Dan akhirnya menjadikan hasil error yang seperti ini. Fatal error cannot declare class controller because the name is already in use. Sekarang, untuk menghilangkan error tersebut ya teman-teman tinggal gunakan namespace di setiap kelasnya. Kemudian di index teman-teman deklarasikan lagi use-nya supaya bisa berjalan gitu loh. Atau teman-teman nggak usah pakai use-nya juga nggak apa-apa deh. Misalkan teman-teman mau langsung tulis panjang-panjang kayak gini ketika deklarasi kelas nggak apa-apa. Itu juga boleh ya. Balik ke browser, refresh. Nah, aman ya, codingnya jalan. Jadi fungsinya namespace sekarang nggak langsung di sini adalah untuk membantu kita membereskan masalah ketika kita punya kelas yang sama ya. Jadi namespace itu penting, jangan dianggap remeh. Kalau namespace yang nggak kita deklarasikan di sebuah kelas, ketika kita harus membuat nama kelas yang sama, seperti contoh kasus ini, ya nanti dia nggak bakal jalan. Yang lebih mengasihkan lagi kalau kita sudah menggunakan namespace, kita bisa menggunakan alias dari deklarasi kelasnya tersebut gitu loh. Contoh di sini kalau misalkan kita direct declare class gitu ya, atau membuat sebuah objek tanpa menggunakan use, ya kan? Di sini kan masih sama ya, report programmer backend controller, dan di sini report programmer front end controller. Di sini bisa kita ganti menggunakan alias. Jadi kita nggak mendeklarasikan nama kelasnya, tapi yang kita deklarasikan adalah alias yang kita deklarasikan di sini, yaitu menggunakan use ini. Jadi kita bisa tinggal ganti di sini, misalkan untuk yang backend kita ganti, misalkan sini jadi report backend, kemudian report front end kita ganti lagi jadi report front end. Ya, save. Balik ke browser, refresh, aman ya, nggak ada masalah. Ya, jadi itu fungsinya sebuah namespace di dalam OOP ya, membantu kita menyelesaikan masalah ketika kita harus membuat kelas dengan nama yang sama, meskipun direktorinya berbeda. Kayak ini contohnya ceritanya di sini ada perbedaan logik ya teman-teman. Jangan mikir ya kenapa juga harus bikin kelas yang sama kayak gini ya. Jangan. Tapi maksudnya kita coba seolah-olah di sini dua controller ini sebenarnya dua controller yang benar-benar berbeda ya, tapi nama kelasnya aja yang sama. Jadi fungsi namespace seperti itu ya. Sorry ya, ada yang kelewat nih sebetulnya dari penjelasan namespace. Untuk membuat sebuah namespace sebenarnya sederhana aja ya. Dia itu berdasarkan dari struktur direktorinya ya. Kita bisa lihat di sini, kalau teman-teman pakai VS Code juga, kita bisa lihat di sini, si controller.php itu berada di folder report, programmer, backend, baru dia file si controller.php-nya. Nah, di sini kalau teman-teman biasa menggunakan VS Code, kita bisa ya menggunakan susunan directory ini sebagai referensi untuk membuat namespace-nya ya. Jadi ya teman-teman tinggal ketik aja di sini namespace, terus nanti dilanjut report, programmer, backend. Tapi di sini kita menggunakan backslash ya, bukan slash biasa ya. Yang kalau di keyboard komputer atau keyboard warnet itu biasanya yang di atas enter tuh, atau yang di bawah backspace ya. Ada dua slash, jangan sampai ketuker ya. Slash yang kita biasa pakai atau biasa
biasa buat bikin komentar itu untuk digunakan include ya. Kalau include dia masih menggunakan slash, tapi kalau kita akan mendeklarasikan sebuah namespace, kita menggunakan backslash ya, yang ada di atas enter atau di bawah backspace. Jadi sederhana aja untuk membuat sebuah namespace, patokannya itu ya, berdasarkan dari file si PHP-nya ini diletakkan di mana, di directory mana, nanti tinggal diikutin aja. Report ini statusnya dia sebuah folder yang berada di root ya, rootnya si localhost gitu loh. Dia sejajar dengan index.php ya. Yaitu tadi ya untuk penjelasan traits dan namespace ya teman-teman. Kita akan lanjut ke materi iterables dan type declaration di video selanjutnya.